sejak pertama ini karantina ya sejak 2 bulan yang lalu dengan topik yang beragam ya, mulai dari masalah kesehatan, masalah finansial, yang kita kemudian ya topik masakan, ya kita beragam sekali. Nah pada malam hari ini kita akan sharing ya tentang perpajakan, bagaimana insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Nah, pada malam hari ini kita akan mendapat pencerahan dari narasumber kita, Bapak David Chai. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit biodata dari Bapak David Chai. Bapak David Chai ini adalah lulusan S1 dari University of Western Sydney, kemudian juga S1 di University of New South Wales, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia untuk jurusan administrasi perpajakan, kemudian juga adalah konsultan pajak bersertifikat Private C. Dan yang luar biasa lagi adalah Bapak David Chai ini bukan hanya sebagai konsultan pajak, tapi juga adalah sebagai seorang sarjana hukum dan advokat, ya sebagai seorang advokat, dan juga adalah ahli di international taxation, ya masalah perpajakan internasional. Nah pada sekarang ini Bapak David Chai adalah owner, ya direktur di PT Bina Solusi Consulting, ya yang bergerak di bidang konsultasi perpajakan, ya baik. Dan pada tahun 2009 sampai 2019, jadi selama 10 tahun adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia cabang Jakarta Pusat selama 2 periode. Betul ya Pak David ya? Ya, betul. Oke, nah tidak panjang lebar, kita sambut Bapak David Chai untuk sharing pada kita pada malam hari ini tentang insentif pajak. Oh ya, satu lagi rule-nya teman-teman, bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya, mungkin nanti bisa langsung ditulis di chatnya ya, langsung ditulis di chatnya. Jadi nanti Bapak David Chai nanti akan presentasikan tentang perpajakan ini, insentif pajaknya lebih kurang antara 30 menit sampai 45 menit. Nanti sisanya kita akan tanya jawab. Ya tanya jawabnya kita akan mulai dari yang menuliskan pertanyaan di chatnya. Tapi setelah itu juga mungkin kita bisa interaktif ya Pak David ya. Bisa. Oke, kalau gitu kita serahkan ke Pak David. Ya, silakan Pak David. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Namo Buddhaya. Oke, ya, saya mulai aja ya terkait dengan ini. Saya share screen dulu. Oke. Ya, ini adalah terkait insentif pajak terkait dengan adalah untuk wajib pajak terdampak COVID-19 ya, 19. Oke. Kemudian seperti kasih tahu oleh Jokowi bahwa untuk kan namanya teori ekonomi kan intinya kalau ada dampak yang signifikan harus perlu dilakukan insentif supaya itu jadi spending dalam hal public financing, spending itu adalah membuat kemakmuran kan. Kalau orang pribadi beda kan, saving bikin kita makmur, tapi kalau untuk public financing beda. Ya jadi kalau ada musibah harus dikasihkan stimulus ekonomi supaya ada spending supaya ekonomi bisa bergerak. Oke. Latar belakangnya ya seperti screen dulu nggak kelihatan bentar. Oke, jadi ya bencana nasional, pendukung untuk COVID-19, ada perlu sektor-sektor yang perlu mendapatkan insentif pajak, dan aturannya itu sangat cepat bergerak ya. Pada awalnya itu adalah bentuk insentif adalah ada sekarang yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020. Sebelumnya ada PMK 23 tahun 2020 juga ya. Kalau rekan-rekan semua perhatikan itu sangat cepat ya. Ini PMK 23 baru mau dilaksanakan sudah berubah jadi PMK 44. Beberapa yang ditanggung pertama terkait dengan PPh 21 tanggung pemerintah.
Di mana ada polarisasi sektor ya. Kalau sebelumnya kalau PMK 23 itu ada 44 KLU, sekarang menjadi 1062 KLU. Kemudian yang wajib pajak yang mendapat KITE, kawasan import tujuan ekspor ya KITE juga dapat fasilitas. Ada perluasan di PMK 44 dan WP kawasan berikat ya. Kemudian untuk PPh final untuk MKM yang ditanggung pemerintah ya, sebelumnya kalau PMK 23 itu tidak diberi insentif, untuk yang PMK 44 itu dikasih insentif sepanjang rekan-rekan semua punya usaha. Kalau dia masuk mempunyai izin sebagai yang PP 23, artinya adalah yang membayar pajak final 0,5%, maka dia akan mendapat insentif untuk namanya PPh ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan pembebasan PPh pasal 22 import. Kalau dulunya cuma ada 102 KLU tambah WP kita plus yang itu saja yang dapat insentif. Untuk PMK yang 44 ada 441 KLU ditambah WP yang punya fasilitas kita, dan kemudian ada WP kawasan berikat. Untuk penggunaan angsuran pasal 25 juga sama, ada perluasan ya. Sebelumnya ada 102, sekarang menjadi 846 KLU. Kemudian ada satu lagi yang benar adalah pengembalian pendahuluan. Ini adalah untuk PKP berisiko rendah yang SPT-nya lebih banyaknya itu di bawah 5 miliar ya. Jadi kalau sebelumnya adalah 102 KLU, kemudian menjadi 431 KLU ya. Oke, kemudian saya bahas satu-satu. Pertama adalah PPh pasal 21 ya. Untuk pekerja yang penghasilan brutonya tidak lebih daripada 200 juta rupiah. Siapa sih yang bisa mendapat insentif PP pasal 21? Pertama adalah pegawai, kriteria sebagai berikut. Adalah menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi KLU tertentu sebagaimana lampiran A PMK tadi, yang dimana KLU-nya ada 1062 KLU. Itu simpel aja. Kalau seandainya itu apakah masuk apa tidak, tinggal dicek aja, ada daftar listnya, tinggal dilihat KLU-nya berapa, kalau ada berarti bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ya pasal 21. Kalau tetap sebagai perusahaan kita ada kemudahan import tujuan ekspor, ya kalau Bapak Ibu sekalian kalau ngomong kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, berarti pasti perusahaan Bapak nggak masuk ke situ. Tapi kalau seandainya Bapak punya usaha masuk ke kita, Bapak tahu berarti Bapak akan dapat fasilitas. Kemudian adalah yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Biasanya ada perusahaan untuk boundary zone ya, yang biasa untuk ekspor. Oke, yang kedua ada pegawai tersebut. Jadi pertama adalah yang memberi pekerjaan itu harus qualified. Ada 3 kategori, KLU tertentu, perusahaan kita, satunya lagi adalah kawasan berikat. Kedua ada untuk pegawainya sendiri harus memiliki NPWP, dan masa yang diberikan adalah masa pajak bersangkutan yang penghasilan brutonya bersifat tetap dan teratur disetahunkan tidak lebih daripada 200 juta rupiah. Nah, baca WA, John. Ya. Jadi yang ada 3 kriteria. Pertama ada perusahaannya harus masuk kriteria. Kedua, pegawainya harus memiliki NPWP, dan pada masa pajaknya adalah antara April sampai dengan September 2020. Kalau disetahunkan tidak lebih daripada 200 juta rupiah. Oke, gimana cara pemberian insentif tersebut? PPh P21 DTP yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Yang dikecualikan ya ada insentif dari P21 tanggung pemerintah adalah kalau pembayaran tersebut dari APBD atau APBN, maka dia nggak dapat insentif. Kemudian ada P pasal 21 tersebut, saya sebut tadi, masanya adalah dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. 6 bulan ya, maka dia dapat insentif. Tata caranya ya seperti ini. Oke, bahwa pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada KPP melalui saluran tertentu. Dia ada website khusus, tinggal dipilih saja insentif ditanggung pemerintah untuk pasal 21. Masanya adalah dari sempat penyampaian informasi sampai dengan masa September 2020. Kalau seandainya dia ada kita, buktinya adalah lampiran dia bahwa penetapan perusahaan tersebut sebagai kita supaya dia qualified untuk mendapatkan insentif PP 21 ditanggung pemerintah. Sama juga kalau perusahaan tersebut dia adalah perusahaan di kawasan berikat,
maka bisa dilampirkan juga izin sebagai penetapan sebagai perusahaan di kawasan berikat. Ini sifatnya pemberitahuan ya. Kalau memenuhi syarat langsung diterima. Jadi kalau ini ada simpel aja isiannya. Jadi nomor itu ada bebas, nomor sesuai perusahaan, lampiran ya sebut tadi tergantung kalau lampirannya adalah kita yang harus lampirkan ada perusahaan penetapan sebagai kita. Pemberitahuannya seperti ini, kepala kantornya di mana dia terdaftar, tantangan ini ya intinya biasa ini ada direktur, kemudian berlaku untuk wajib pajak ini ada badan perusahaannya, lalu centeng apa? Ada dua ya, bisa satu pertama adalah pemanfaatan insentif pasal 21 tanggung oleh pemerintah, kedua ada pengurangan besar angsuran pasal 25 yang berutang sebesar 30%. Sebabnya PMK ini ada PMK nomor 44 ya, 44 ya tahun itu 2020 masa pajaknya mulai kapan? Kalau pemberitahuannya mulai April, berarti April sampai dengan September. Kalau pemberitahuannya telat, sudah Mei, berarti Mei sampai dengan September tahun 2020. Oke, itu simpel aja sebenarnya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya. Kemudian kemudian tata caranya, administrasinya. Jadi atas P21 ditanggung pemerintah tersebut harus dibuatkan SSP atau sekarang ada cetak e-billing dan dibubuhkan stempel oleh pemberi kerja lampiran di stempelnya adalah bahwa PP tersebut ditanggung pemerintah berdasarkan MK nomor 44 sekian gitu ya. Laporan tersebut harus disampaikan per bulan laporannya. Kalau April berarti laporan ada tanggal 20 bulan Mei ya, atau sebaliknya Mei ada tanggal 20 bulan Juni ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau stempelnya tadi ada disebut capnya adalah PPh 21 perintah X PMK nomor 44 strip PMK 03 strip 2020 ya. Cara isinya simpel aja, pajak pemberi kerja berarti perusahaan tersebut, NPP perusahaan, kode KLU perusahaan tersebut, dasar KLU tersebut adalah pesan pelaporan SPT tahun 2018. Kemudian masa pajak, tergantung masanya. Kalau masa sekarang ada Mei, maka sebenarnya 2000, ada 2020 ya. Ini hanya diisi ada jumlah pegawai yang berhak menerima PPh 21 tanggung oleh pemerintah. Kasus dia ada 20 pegawai, ternyata ada 10 yang qualified, maka di sini isinya 10 orang. Jumlah penghasil masa pajak, berarti masa pajak kalau Mei ya, Mei tadi 2020, nilainya berapa penghasilan brutonya? Ya, brutonya atas yang 10 tadi yang mendapatkan insentif, jumlah PPh 21 tanggung oleh pemerintah masa Mei, ya berapa PPh atas 10 orang tersebut, PP 21-nya berapa ini yang diisi. Nah, tetap pegawai mesti rinci nomor 1 sampai 10, nama pegawainya, NPWP-nya, NIK-nya, penghasilan brutonya berapa, P21 pemerintahnya berapa ini. Ini yang lupa harus ditampilkan, hati-hati ya. Kalau sudah memanfaatkan insentif, maka harus memberikan laporan ya. Kalau enggak konsekuensinya besar. Karena ini kan uang pemerintah, karena pembukuan kan begini kan. Kalau ini DTP berarti diakui dulu penghasilan pajaknya, boleh dikeluarkan sebagai biaya pajak insentif di pemerintahnya, gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Oke, nah, itu adalah simpelnya mengenai PPh pasal 21. Kemudian untuk PPh finalnya juga simpel, sama intinya sederhana saja. Pokoknya yang P dan brutonya tertentu kena PPh final pesan PP nomor 25 tahun 2018, yaitu yang berhak mendapatkan PPh final 0,5% dari omset. Ya, oke, seperti keterangan saya ini menyampaikan realisasinya simpel aja, saya langsung ke ininya, tinggal dibikin aja dalam keterangan tersebut terkonfirmasi, dia ada portalnya untuk konfirmasi bahwa perusahaan tersebut berhak nggak mendapatkan PP 23, yaitu yang mendapatkan UMKM yang kena PPh final 0,5%. Sama juga harus membuat SSP juga ya, CT billing, PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 strip PMK 03 tahun 2020. Ya. Pajak sama sejak dia menyampaikan pemberitahuan sampai dengan September 2020. Oke. Ini tata caranya adalah wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah kepada DJP online semua. Ini contoh portalnya, tinggal dipilih saja PPh insentif berdasarkan PP 23.
Jangka waktunya Sekretariat Jenderal berlaku untuk pelaksanakan PP 23 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kalau nanti simpel aja, waktu permintaan tersebut KPU cuma ngecek kalau memenuhi syarat diisukan apa diterima, kalau tidak memenuhi syarat ditolak, itu aja. Oke. Kemudian kewajiban sama tadi, kewajiban tersebut kalau sudah memanfaatkan insentif harus memberikan pelaporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi PPh final tanggung pemerintah. Ini sama kayak tadi ya, rekapnya tinggal tulis saja lokasi usaha in case kalau UMKM bisa lokasi bisa banyak, bisa mungkin di Tanah Abang 1, di Glodok 1, kan masing-masing lokasi, maka dia harus melaporkan di NPP cabang tersebut berapa itu yang harusnya apa ditanggung pemerintah dan sebagainya ya. Jadi contoh kasus pengusaha tersebut adalah lokasi usahanya di mana, NPP-nya dia, NP penanggung atau pemungut, oke, penerimaan bruto, ini PPh final. Oke. Ini kalau ini ditanggung oleh pemotong ya. Contohnya kan kalau dalam hal PPh final ada dua tipe. Tipe pertama kalau dagang di Tanah Abang, maka dia harus tahu sendiri kan karena barang, maka disebut lokasi usaha di mana, NPP cabang tersebut, peredaran usahanya berapa, maka PPh ditanggung pemerintahnya berapa, 0,5% dari omset. Ini di sini. Sedangkan kalau jasa, kan ada juga jasa yang dipotong PPh final. Nah, let's say ada PTA. PTA ada pemotong, ya kan. Kemudian let's say PTB adalah apa yang memberikan jasa, PTA adalah penerima jasa. Jadi waktu PTB memberikan jasa kepada PTA, maka pada saat PTA itu melakukan pembayaran sehingga dia harus memotong 0,5% kan. Karena memenuhi syarat ya PMK PP 23. Dalam hal ini dia harus melaporkan di sini adalah lokasi usahanya dia, NPWP-nya dia sendiri, terus NPP pemotong. Jadi PTA-nya NPP-nya masukkan di sini, peran usaha atas jasa kasih itu berapa dipotong, terus yang tanggung itu berapa. Jadi pelaporan satu kali saja, bukan kepada pemotong, hanya kepada yang memberikan jasa saja. Ya. Jadi hanya PTB saja yang melaporkan realisasinya, sedangkan kalau PTA tersebut tidak perlu memotong, hanya memberikan SSP saja bahwa di stempel PPh final tanggung oleh pemerintah, dia tidak perlu melakukan pelaporan. Tapi dia tidak memotong dasarnya ini ya. Dia verifikasi dasarnya itu. Oke, kemudian tadi simpel mengenai PP. Jadi ingat PP 21 itu per bulan, realisasi per bulan harus dilaporkan. PPh final juga sama, per bulan berapa yang tanggung pemerintah harus dilaporkan tiap bulan. Kemudian yang sekarang adalah PPh 22 import. Ya, import. Kalau import sama yang mengikuti apa? Yang ada KLU tadi. Kemudian ada jadi ada yang umum, perusahaan umum ikutin KLU-nya masuk apa tidak. Kalau seandainya ada lagi kalau perusahaan yang kita atau perusahaan lagi yang kawasan berikat. Tuh, kemudian dia mengajukan surat keterangan bebas, harus pakai SKB. Ya. Oke, kemudian tata caranya seperti mengajukan sarannya www.pajak.go.id, melapiskan putusan Menteri Keuangan untuk kita atau satu lagi untuk kawasan berikat. Ya, oke, bebasan sama sejak terbit sampai dengan 30 September. Oke, ini permohonannya seperti ini ya. Ini ada 3 kita tadi ya, karena KLU itu yang umum, kemudian ada kita, satu lagi adalah untuk kawasan berikat. Untuk KP simpel aja, kalau memenuhi syarat dia kasih SKB, kalau tidak memenuhi syarat dia tinggal tolak saja SK penolakan. Penting realisasinya. Kalau tadi untuk yang PPh 21 tanggung pemerintah dan PPh final itu lapornya per bulan. Sedangkan kalau PPh pasal 22 lapornya itu per 3 bulan. Untuk contoh laporan realisasi seperti ini, kalau NPP nama wajib pajak, NPP, kode KLU-nya, kode masa pajaknya, ya masa pajak kapan dia melakukan pelaporan. Nah, kemudian sampai aja kalau untuk masa April, Mei, Juni, maka lapornya adalah 20 Juli paling telat ya. Kemudian kalau seandainya Juli, Agustus, September, 20 Oktober. Ini contoh kasus kalau dia ini kan formnya cuma ini aja, tinggal kalau seandainya pelaporan dia mulai insentifnya adalah Mei dia insentif, kalau April dia kelewatan dia nggak sempat, berarti Mei, Juni dia tinggal list aja nomor PIB-nya berapa, tanggal PIB-nya berapa. April karena Aprilnya dia nggak sempat ya ini 0 aja. Mei ini tinggal Agustusnya dicoret, tinggal Mei-nya nilai import
mulai Mei-nya berapa, PP22-nya berapa, Juni, berarti Juninya berapa, importnya berapa, PP22 importnya berapa. Itu lapor semua digabung jadi satu, di-report pada masa Juli ya, 20 Juli 2020. Demikian juga yang masa berikutnya. Untuk nilai import adalah terdiri dari cost, insurance, and freight, kemudian ditambahkan biaya masuk atau biaya masuk tambahan, itulah menjadi nilai import. Dari situ dikali 2,5% atau 7,5% atau yang lain bisa 10%, tergantung kriteria kelompok itunya highest cost-nya. Maka itu akan seperti itu. Kemudian keangsuran P pasal 25 itu ada penggunaan 30%. Ya, intinya kriterianya ada 3 kita tadi sama, apakah ke perusahaan umum, KLU-nya masuk, atau perusahaan kita, atau perusahaan di kawasan berikat, dan menyampaikan permintaan pengurangan 3% sama seperti tadi ya, hanya memberikan pemberitahuan saja. Ya. KPU juga sama, kalau memenuhi syarat dia terima, kalau tidak memenuhi syarat dia tolak. Oke. Pemberitahuannya cuma simpel ini aja, pemberitahuan pemanfaatan insentif. Ini kan ada 2 kan, itu satu satuan ya. Ini adalah P21 dan atau 25 ya. Kalau di 25 ya tinggal coret aja, yang 25 kita pakai. Sama tadi kan contoh yang pemanfaatan P pasal 21 ditanggung pemerintah, ini adalah yang satunya lagi pengurangan angsuran P pasal 25 total sebesar 30%. PMK atur ya, PMK tadi ya, PMK 44 ya, nomor tahun PMK 03 tahun 2020. Ya, masa pemberitahuan seperti ini. Kemudian realisasinya juga sama untuk P pasal 25, realisasinya adalah sama tak persis mirip tadi seperti yang PP pasal 22 untuk import. Jadi dia gabungan 3 bulan dilapor 1 kali. Jadi April, Mei, Juni dilapornya sebelum 20 Juli 2020, sedangkan yang masa Juli, Agustus, September pelaporan yang sebelum tanggal 20 Oktober 2020. Oke, kemudian ini adalah mengenai PPH terkait PPN. PPN adalah yang siapa saya WP ini untuk WP untuk terkait dengan restitusi PPN kan ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah PPN yang restitusi biasa. Biasa dengan kata lain, waktu mengajukan restitusi akan lakukan pemeriksaan, paling telat 1 tahun akan diputuskan surat ketetapan pajaknya. Kalau memang itu memang masih lebih bayar, berarti surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, kalau seandainya terjadi kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kriteria kedua adalah wajib pajak patuh. Ini dulu banyak yang apply, sekarang pada nggak mau. Bedanya wajib pajak patuh, let's say bulan Mei, PPN bulan Mei 2020 kan. Dia bisa mengajuin kan paling telat adalah akhir bulan berikutnya. Berarti Mei, let's say dia ngajuin 30 Juni 2020 ya kan. Maka dalam 1 bulan sejak pengajuan tersebut, maka akan diputuskan kalau itu memenuhi syarat dikembalikan sebesar restitusi. Cuma jeleknya adalah kalau misalnya wajib pajak patuh, let's say kalau dia mengklaim restitusi 100 ya kan, dikembalikan 100. Ya. Kemudian mungkin beberapa bulan kemudian tahun diperiksa menjadi yang seharusnya sudah dikembalikan 100, diperiksa ternyata Anda tidak wajib 100, Anda cuma berhak atas contoh kasus cuma 80. Maka ada kekurangan 20 tersebut ya. Ya kalau wajib pajak patuh atas kelebihan restitusi 20 tersebut dendanya 100%. Ya, 100%. Jadi tadi udah kembali 100 diperiksa 80, maka harus bayar 20 ditambah denda 100%, 20 jadi 40 dia mesti bayar. Oke, ya, itu ada pengembalian dengan wajib pajak patuh. Satu lagi adalah wajib pajak risiko rendah. Wajib pajak risiko rendah inilah yang dipersamakan untuk insentif PPH untuk insentif terkait dengan COVID-19. Kalau biasanya untuk bisa dapat wajib pajak risiko rendah, dia harus mengajukan dulu, ada persyaratannya ya. Kalau dia memenuhi syarat, maka dia qualified. Kalau dulu itu berlaku 2 tahun, sekarang sejak ditetapkan berlaku terus sampai dicabut. Nah, kalau selama COVID ini, perusahaan itu tidak perlu masuk ke situ, maka sepanjang KLU-nya masuk, dia tidak perlu mengajukan untuk ditetapkan sebagai pengusaha risiko rendah, maka tapi prosedur restitusinya sama seperti risiko rendah. Contoh kasus masa Mei tadi,
Waktu masa Mei tadi dia mengajukan restitusi masa Mei contoh kasus 30 Juni 2020. Oke, dia mengajukannya 100. Ya, kalau diverifikasi oke, maka dia mengajukannya 30 Juni, maka dia akhir bulan berikutnya 1 bulan masa waktunya 31 Juli, maka dia akan mendapatkan surat ketetapan pajak pengembalian pendahuluan. Ya, maka dia akan terima baliknya. Jadi cepat kan. Jadi masa Mei punya mengajukannya 30 Juni, 31 Juli SK mungkin keluarnya dapat duitnya ya 1 bulan kemudian sudah dapat duitnya. Kan beda kalau biasa kan 1 tahun. Bedanya adalah kalau resiko rendah, let's say dia klaim 100, waktu verifikasinya oke, maka pada bulan Juli akhir dia terima duitnya adalah 100. Oke, 100 ya, oke 100 ya. Kemudian mungkin 1 tahun kemudian atau 4 bulan kemudian diperiksa. Ternyata kasus tadi sama. Diperiksa ternyata tadi dikembalikan pendahuluan 100. Ternyata seharusnya cuma kembalinya 80. Ada kelebihan pengembalian 20. Nah, kalau risiko rendah atas 20 tersebut dikenakan dendanya ada 2% bunga 2% per bulan. Dan contoh kasus kalau dia dipiksanya ada 2 tahun kemudian ya, udah lewat 2 tahun kemudian baru dipiksa, maka cuma dendanya adalah 48%. Jadi 20 jutanya harus balikin, plusnya adalah 48% bunga. Jadi ini lebih menarik ya, daripada yang tadi. Kalau salah denda 100%. Kalau ini kalau itu salah cuma denda 2% per bulan. Nah, maka kebanyakan sekarang ya memang mengacu kepada kalau untuk PPN ya dia mengacu kepada resiko rendah. Resiko rendah ini itu bisa dilakukan jika dia restitusinya itu tidak lebih daripada 5 miliar. Ya, paling tinggi 5 miliar. Oke. Itu disebut ada pengembalian pendahuluan sebagai PKP risiko rendah, tapi dia tidak ditetapkan sebagai PKP risiko rendah. Ya, dia mendapatkan fasilitas saja seperti itu. Gampang aja ya. Oke. Dan sampai paling lama adalah berarti sama dengan masa September 2020 ya. Penyampaian ada 31 Oktober 2020 tujuan adalah contohnya ada sebagian sudah mengajukan restitusi. Saya lah kita bulan Mei kita udah ngajuin restitusi. Restitusi biasa ya kan. Ternyata ini insentif kita lakukan pembutuhan SPT. Bisa dibutuhkan SPT supaya dapat restitusi lebih cepat, itu risiko rendah, tapi pembutuhan tersebut paling lama itu ada 31 Oktober 2020 maksudnya itu ya. Oke. Masa panjang tetap dari April sampai dengan September 2020. Oke. Nah, bedanya adalah insentifnya adalah tidak perlu menyampaikan penetapan sebagai risiko. Karena kalau satu kriteria untuk penetapan PKP risiko rendah adalah dia harus punya laporan keuangan di audit. Ya, kalau perusahaan yang tidak besar kan mungkin dia tidak punya audit laporan keuangan. Ya sudah pasti dia nggak bisa qualified untuk PKP berisiko rendah kan. Kalau di insentif, walaupun dia tidak punya audit laporan keuangan, dia tetap bisa mendapatkan PKP risiko rendah. Dia juga tidak menerbitkan perusahaan penetapan risiko rendah. Dia yang kata lain, selama masa insentif tersebut, dia diperlakukan sebagai PKP risiko rendah, tapi dia tidak diterapkan sebagai PKP berisiko rendah. KLU-nya disebutkan di sini sesuai dengan tarif, ya oke. Dan tidak ada syarat kegiatan tertentu seperti ekspor barang dan segala macam. Karena tadi kalau menjadi PKP risiko rendah, satu kriterianya adalah dia harus punya audit laporan keuangan, kalau salah 3 tahun berturut-turut, kemudian dia harus dalam kegiatannya terus melakukan penyerahan kepada eksportir atau kepada pemungut PPN. Kalau ini tidak perlu dilakukan. Ya. Oke, kemudian untuk yang ketempaliannya, yang saya sebut tadi PMK 23 baru diterbitkan, baru mau laksanakan, itu sudah dicabut, ya kan? Nah, sudah cabut. Tapi sepanjang ini telah mendapatkan fasilitas berdasarkan PMK sebelumnya, itu tetap masih berlaku, ya. Tidak berlaku. Kemudian untuk cara tentunya tinggal kunjungin aja www.pajak.go.id, tinggal login aja, masuk. Ini ada seperti ini, ya. Simpel aja sebenarnya. Oke. Terus ada SE 29 tentang tata caranya. Oke.
ada pertimbangan mengenai ini, mengenai timingnya aja. Kalau timing tadi adalah karena dia terbitnya kan PMK 244 itu baru terbitnya adalah kalau nggak salah sekitar bulan April apa Juni gitu, Mei gitu ya. Karena itu waktunya cukup maka dikasih kelonggaran sampai dengan tanggal 20. Oke, ini seperti itu. Oke. Demikian presentasinya. Ke wartawan saya balikin ke moderator, ke wartawan. Terima kasih. Lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih David ya atas sharingnya tentang insentif pajak di masa pandemi COVID-19 ini ya. Mungkin ya cukup jelas bagi insentif apa aja sih yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini, ya mulai dari PPh 21, 23, 25 ya, beberapa insentif yang lain ya. Nah, mungkin kita akan buka aja. Ya, kita buka aja untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan, karena di sini di chatnya nggak ada yang bertanya secara tertulis, ya mungkin kita bisa tanya jawab secara langsung ya, Pak David ya. Oke, ya, bisa. Mungkin teman-teman yang ini ada yang mau ingin bertanya, silakan. Itu bisa unmute ya gitu. Ya, mungkin bisa di ini yang mau bertanya silakan untuk ini unmute sendiri ya. Bisa unmute sendiri bisa ya? Saya nggak tahu. Bisa. Halo. Halo. Ya. Halo, ada yang ingin bertanya teman-teman? Mungkin mesti di unmute dulu kali ya, Fit. Iya. Tadi si Kohari kan co-host juga tuh, bisa unmute juga tuh kayaknya tuh. Kohari udah ini, masih ada? Masih. Her, bisa di ini, Her? Udah saya unmute Al ini, tapi kok nggak ada yang ini. Kayaknya di mute dari ini. Bisa kan ya? Oke, teman-teman ada yang mau ditanya? Ya. Mungkin saya tambah dikit untuk mengenai hitungan PP pasal 21 kan dia bilang disetahunkannya adalah 200 juta. Ya. Itu artinya sebenarnya gini, kalau misalnya dia si karyawan A, bulan Mei ya, dia punya penghasilannya adalah gajinya 15 juta. Ya, tinggal 15 juta dikali 12. Masih di bawah baru 150 juta kan? Nggak nyampe 200 juta. Maka dia bisa dapat insentif. Insentif gitu. Tapi kalau dia ada terima THR, PP atas THR, dia tidak dapat insentifnya. Oh, jadi kalau THR tetap mesti dibayar pajaknya ya, Fit ya? Ya, dipotong, tetap dipotong. Tetap dipotong ya? Ya, dipotong. Oke. Nah, mungkin kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya ya, Fit. Kalau masalah ini insentif untuk PPh 21, sebetulnya ini ada memberikan benefit untuk perusahaannya atau untuk karyawannya, Fit? Ya. Di luar sarang. Sebenarnya kalau jujur ya, kalau PP 21 sebenarnya nggak ada benefit bagi perusahaan. Itu yang benefit bagi karyawan doang. Karena intinya sederhana, kalau kondisi normal, kalau kita terima gajinya gross kan, kalau terima gaji gross, let's say aspek simpelnya gajinya 10 juta, biasanya dipotong pajak 1 juta supaya gampang kan. Kan bisa kan dia terima 9 juta. Kalau dia dapat insentif, berarti kalau dia terima utuh. Jadi 10 juta per bulan, tetap terima 10 juta. Yang 1 juta yang tadinya itu di-store ke negara, sekarang dia terima kembali kan 1 juta lagi kan. Dan demikian karyawan tersebut yang biasa terima 9 juta menjadi 10 juta. Si perusahaan sama kan. Kalau sebelum ada insentif, dia cost-nya berapa? 10 juta, 9 juta buat karyawannya, 1 juta PP 21 kan. Sekarang dia dapat insentif, karyawannya dapat 10 juta. Nah, untuk apa? Untuk store ke negaranya 0. Ya tetap dari segi perusahaan. Yang nggak jadi
pameran gimana ya jadinya? Expense-nya tetap 10 juta ya. Oke, saja satu lagi. Kalau biasanya kalau perusahaan, kalau PP 21 ditanggung perusahaan. Ya. Kalau tanggung perusahaan, biasanya seperti ini kan. Kalau pegawai gajinya 10 juta, ya kan? Biasanya kan berarti dia terima penghasilannya utuh 10 juta, perusahaan akan stop negara 1 juta kan? Benar nggak? Biasanya kan 11 juta. Nah, kalau kondisi sekarang ini, kalau seandainya dia apply insentif, maka karyawan tersebut dapat uangnya 10 juta plus 1 juta tadi. Jadi dia terima penghasilan jadi 11 juta. Nah, perusahaan expense tetap 11 juta. Yang sebelum insentif, dia bayar kepada pegawainya 10 juta, ke negara 1 juta. Sesudah insentif, dia bayar ke pegawainya 11 juta, ke negaranya 0. Jadi ini benefitnya adalah hanya untuk karyawan. Ya tadi ada tanya tadi ya, kawan-kawan. Oke, terima kasih. Ya, Bro David, ininya. Ya, karena pada waktu baca tentang insentif pajak ini, saya tadi juga berpikir, wah ini mungkin benefit bagi perusahaan ya. Ternyata untuk insentif PPh 21 ini, insentifnya ditujukan untuk karyawan ya. Baik itu PPh 21 yang dibayar, dipotong dari gaji karyawan maupun PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Yang dibayar ke pemerintah, itu yang dibayarkan balik ke karyawan ya. Jadi benefitnya full untuk karyawan sebetulnya ya. Ya makanya teman-teman di sini ya bagi teman-teman yang masih kerja karyawan, kalau memang perusahaannya memanfaatkan insentif pajak PPh 21 ini, berarti ya teman-teman akan bisa mendapatkan tambahan gaji selama 6 bulan ini ya. Jadi yang pajak yang tadinya dibayar dipotong oleh perusahaan ataupun dibayarkan oleh perusahaan, ini akan dibayar kepada teman-teman perusahaannya memanfaatkan insentif ini ya, Fit ya. Betul. Oke. Nah ini Fit, ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bacakan nih, Fit ya. Oke, baik. Ini dari Bro Awi ya. Tolong tanya, sebetulnya PPh 21 untuk usaha jasa seperti agen kantor pos, JNE, itu dihitung dari penjualan keseluruhan atau dari persen pendapatan saja? Ya, ini sebetulnya agak di luar insentif ya, tapi ini masalah pajak umum, Fit. Ya, untuk PPh untuk usaha jasa, SPT agen kantor pos, JNE itu dihitung dari penjualan seluruhnya atau dari dari persentase pendapatan jasa. Ini oke, kalau seandainya perusahaan tersebut ini kan kalau seandainya dia ada jasa, kalau jasa kan tergantung, kalau dia masuk ke PP 23 itu yang mendapatkan PPh final, maka dia 0,5% itu dari omset. Dari omset penjualan seluruhan dari omset. Tapi kalau dia tidak masuk ke kriteria, saya cek dulu, kalau dia tidak masuk ke kriteria yang PPh pasal 23, PP 23 ya yang sifatnya final tersebut, maka dia akan dapat dari penghasilan. Kalau dia tidak melakukan pembukuan yang biasa, dia dim dulu dari brutonya berapa persentase itu menjadi pendapatan dia berapa, jadi dikenakan tarif daripada pendapatannya, bukan dari jawab itu udah. Ya, itu. Gimana Bro Awi? Udah cukup terjawab Bro Awi? Sorry, saya ngomong aja ya, soalnya kalau tulis nggak keburu. Oke. Pertanyaannya gini, kalau dari UMKM kan 0,5%. Ya. Nah, UMKM 0,5%, tapi maksudnya kemarin saya ada coba pikir mau buat supaya dapat fasilitas itu, terus, nah itu yang ada teman konsultan juga. Dia jadi abu-abu, dia bilang nih rananya abu-abu. Jadi kalau 0,5% ada yang ngitungnya kan dari omset. Sedangkan kita kalau fee dari omset itu kan kecil sekali sebetulnya. Misal dari total penjualannya cuma berapa persen kita dapat. Nah, kalau dipotong buat 0,5% kan habis istilahnya. Nah, oke. Itu pembukuannya masih benar itu.
Itu kalau Bro Alwi ini saya usahanya adalah agen seperti itu. Jadi pendapatannya bukan dari total ini, dari total omset yang ini ongkos kiriman, tapi yang dimasuk omset itu adalah komisi yang diterima. Oh, komisi. Ya soalnya kayak penjualan materai, kita penjual materai kan cuma 6.000, dapat fee-nya cuma Rp100 dan dipotong 2% dari pajaknya lagi loh. Dari mana pajak tadi? Dari 6.000? Jadi kita kan itu harga materai 6.000 nih. Kita dapatnya Rp100. Terus ada pajak yang 2% lagi dari fee materai. Jadi potong dari 100 itu kita kena potong Rp2 lagi. Itu artinya kalau dia pakai 2%, berarti itu kan maksudnya itu Bapak tuh melakukan kegiatan jasa. Maka yang katakan jasa Bapak menjual materai 6.000 itu dikasih jasa 100 tuh. Dari situ mah dia potong 2% itu biasanya sifatnya PPh final. Itu PPh 23 ya? Kamu sifatnya sebetulnya CV ya? Ya itu CV. CV, berarti dia potong 2%, dianggap Bapak itu jasa broker, maka dia potong 2%. Nah, kalau dipotong 2%, berarti asumsinya Bapak itu usahanya itu usaha jasa. Jasa itu yang tidak masuk PPh final. Dibilang sekarang yang insentif pajak yang sekarang ini bisa dapat apa nggak di sini? Dasar situnya, kalau tadinya, kalau dipotongnya, ini mesti clear dulu nih. Kalau Bapak, kalau tidak diurus, kalau Bapak kan berarti jasa kan. Kalau jasanya kalau dipotong PPh pasal 23, berarti 2%. Berarti kemungkinan besar Bapak dapat nggak itu soal keterangan PPh pasal 23, PP 43, PP 23. 23 dapat bukti pemotongannya. Dapat. Seharusnya kalau dapat seharusnya Pak Bro Alwi tidak dipotong 2%, seharusnya dipotong 0,5%. Kan jasa. Kalau dapat PP 23. Kalau PP 23, berarti kan berarti kalau Bapak masuk ke kategori UKM, maka 0,5% itu harusnya dari omset dari 100 perak itu, bukan dari total omset. Karena dari 6.000 dong berarti dari 100 perak ya harusnya ya. Dari 100 perak itu. Nah, itu yang masuk pendapat Bapak itu, yang lain itu bukan. Nah, pertanyaan saya itu, kaitan saya buat insentif ini, saya bisa dapat insentif dari sini nggak? Dapat, karena dia mengacu kepada SK, surat ketetapan pajak Bapak dapat insentif itu yang buat ketetapan Bapak untuk dapat memanfaatkan PP 23 itu, Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 itu. Kalau Bapak punya surat itu, berarti Bapak berqualified. Oh bisa berarti ya. Qualified. UKM-nya kan dia mengacu kepada apakah di perusahaan Bapak ini Bapak mendapat itu ketetapan itu sebagai pemanfaat PP 23 atau Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kalau Bapak qualified UKM seperti tersebut, maka Bapak qualified untuk itu. Oh, yang penting saya ada bukti pemotongannya pasal 23 itu ya, berarti kan? Bukan PP 23. Soal ketetapan Bapak sebagai UKM. Oh, iya. Yang itu yang PP surat keterangan Bapak kan dikasih itu PP 23. PP ini bukan PP 23 bukan PP pasal 23 ya. Itu adalah Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Oh iya. Kebetulannya PP 23. Pertama saya lihat juga ini PP 23, Peraturan PPh 23. Oh bukan, ternyata itu adalah Peraturan Pemerintah nomor 23. Ini terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2. Oke, saya ngerti. Ya. Oke. Oke, thank you Bro David, thank you Bro Hartawan. Oke, ya thank you Bro Awi, thank you Bro David. Bro David, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita, Bu Sherly ini ya, Sherly ya. Nah ini pertanyaannya Sherly ini ya, mungkin apa Sherly mau ini bertanya langsung Sherly? Halo. Ya silakan Sherly. Pak David, malam. Malam, ya. Ya, kantor saya ini kan broker properti. Kita itu UMKM PPh 23 biasa final. Kemudian kan waktu dapat email itu bahwa kita bisa dapat insentif itu, kebetulan admin kantor tuh udah terlanjur bayarin untuk yang April kok, Pak. Ya. Kalau seperti itu, jadi yang pembayaran yang April itu berarti mau nggak mau memang kita udah harus bayar yang April ya, nggak bisa dipakai untuk Oktober atau gimana gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa sih, karena dasarnya adalah kalau dia kan harus pemberitahuan dulu sebelum kita bisa memanfaatkan tersebut, kita harus klik dulu berikan pemberitahuan bahwa kita akan mendapatkan insentif kan. Sejak pemberitahuan tersebut ke depannya kita baru bisa memakai, kan kita tidak bisa mundur. Ya kan?
Nah, jadi Oke, kalau berarti karena baru sudah Mei baru April bisa. sudah lewat, berarti bulan Mei lah bisa dipakai. Oke. Terus satu lagi, Pak. Untuk marketing kita itu kan based on commission ya. Iya. Kan kita potongin PPh 21-nya mereka nih biasa kalau mereka Ya. ada transaksi. Nah, kalau untuk yang marketing seperti itu, kalau dia penghasilan nanti ternyata di bawah 200 juta, itu bisa manfaatin juga itu insentifnya. Iya, kita udah cek tuh. Ternyata yang mendapat pasal 21 itu adalah harus pendapatan sifatnya tetap. Oh, oke. Iya, jadi katanya kalau bukan pegawai tetap nggak dapat tuh. Oke. Berarti cuma admin apa gitu itu mereka Amin bisa, ya. bisa. Amin Oh, kalau gaji ya bisa, kalau dia pegawai tetap, gaji bisa. Tapi kalau pendapatan sifatnya tetap, kalau nggak tetap nggak masuk tuh. Oke. Ya, oke. Thank you ya, Pak. Oke, baik. Wartawan. Oke, makasih Sherly. Ya, Bro David, ini ada pertanyaan berikutnya dari teman kita, dari Lydia Melisa ya. Ini masalah PPh. Nah, teman kita Lydia ini kan kerja di bidang pameran. Ya. Kemudian ya untuk masalah PPN yang sudah diterbitkan sebelum April, tapi bila nanti pameran itu ternyata diadakan tidak jadi di April kemudian diadakan di akhir tahun, PPN-nya sudah setor kan? Kita sudah setor PPN, tapi bila kita tidak terima pembayaran dari klien, oke ini agak bingung ya. Mungkin ini Bu Lydia bisa bertanya langsung kepada Davidnya. Oke. Halo. 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 Ini Susan. Halo, Ibu David. Ini susah banget nyari Pak David nih, tumben-tumben bisa ditelepon ya. Bisa bicara nih. Demi CD. Makanya ini kesempatan angka nih, San. Ya, David yang sibuk gini bisa berbagi sama kita nih. Ya, demi CD. Ini pertanyaannya Ibu Susan Susan ada yang mau ditanyakan, San? Ini pertanyaan Ibu Susan bukan nih. Kayaknya Lydia Melisa. Ini lain sih. Saya jelas saja. Intinya sederhana seperti ini. Itu sebenarnya tidak. Oh iya, ini kayaknya Susan sih ya. Oke. Ini nggak terkait langsung dengan COVID sebenarnya. Intinya sederhana. Kalau sebenarnya, let's say kita sudah memberikan faktur pajak. Let's say adalah bulan Maret contohnya. Mari kita terbitkan faktur pajak untuk menagihkan let's say ini DP kan. Nah, kemudian pameran tidak jadi kan ada kemungkinan. Apakah itu akan jadi nanti, berarti kan faktur pajaknya sudah kita bayar, kan kita kirimkan, tapi kalau belum ada pajak, kita sudah bayar, oke. Nah, udah bayar ya, itu kan sono kalau sono nggak mau bayar, kan pilih cuma ada satu doang. Kalau itu tidak mau bayar, itu harus dibatalkan tuh itunya, faktur pajaknya dibatalkan. Nah, kalau itu dibatalkan, kan pajak keluarannya menjadi 0. Nah, demikian, itu pajak sudah bayar tersebut, itu kan semula, let's say, itu 100 nilainya kan, let's say sebelumnya ada kurang bayar lah, dia adalah faktur pajaknya adalah 100 ya nilai PPN-nya. Nah, kemudian waktu saya ada kurang bayar kan. Kalau seandainya itu tidak jadi diadakan, faktur pajaknya dibatalkan. Itu yang semula 100 itu menjadi 0. Demikian untuk masa tersebut, let's say itu masa Maret ya, tersebut ada lebih bayar 100. Itu kalau itu sudah dibatalkan, ini SPT masa Maret tersebut dibetulkan SPT-nya, itu karena keluarganya itu yang 100 menjadi 0, terjadi lebih bayar 100, itu bisa dipakai untuk masa yang lain, dikompensasikan saja ke masa yang lain. Jadi tetap nggak hangus gitu. Fit, tapi kalau biaya yang sudah dikeluarkan bagaimana? Maksudnya kan berarti proyek itu sudah ada, tapi ternyata karena COVID pamerannya ganti tahun depan. Ya. Dan klien itu nggak mau bayar sampai tahun depan gitu. Ya, simpel aja. Kalau nggak mau tahun depan, intinya sana. Ini kan ada faktur pajak kan yang sudah terbit, ada PPN-nya, ya kan. Nah, opsi cuma ada dua. Kalau ini tidak, ini ada kemungkinan tagih nggak? Kalau itu mungkin tagih itu tahun depan bisa ditagih ini duitnya, ya tetap itu berlaku kan. Nanti waktu let's say itu nilai kontraknya let's say ada 500 kan, ini sudah bayar 100 ya kan. Tahun depannya tinggal bayar 400 lagi. Ini faktur pajaknya kamu sudah bayar PPN-nya, dia juga bisa kreditkan kan, itu nggak dirugikan. Nah, tapi kalau misalnya nggak pasti, ini dibatalkan, Anda cancel out, jadi itu tetap PPN-nya bisa kembali. Untuk biaya yang sudah keluar,
Ya kan, kalau ini tidak melekat kepada ini kan opsi ada dua, biaya keluar kan ada dua kemungkinan kan. Kalau untuk tahun pajak berjalan, maka itu menjadi biaya dibukukan aja. Kalau rugi kan, ya kalau rugi tahun pajak berjalan ya kalau masih ada pendapatan lain kan bisa offset pendapatan yang lain. Kalau saat itu rugi kan bisa carry forward untuk tahun pajak berikutnya. Ya kan? Jadi Pak David ini Francis ya? Ya. Jadi jadi maksudnya tuh PPN-nya itu bisa kita pakai di tahun depan lagi kan, nggak usah direstitusi kan? Bukan bisa pakai, Anda kan penerima penghasilan, Anda sudah bayar. Ya kita sudah bayar, berarti lebih bayar. Nggak lebih bayar toh? Iya, kalau seandainya Anda faktur pajak itu Anda batalkan, maka kan faktur pajak itu pajak keluaran ini kan? Betul, berarti kita lebih bayar. Kan? Kalau itu faktur pajak kamu batalkan, berarti pajak keluaran itu menjadi tidak ada kan? Kayak tidak ada kan ada setoran itu bisa dipakai dikompensasi ke masa kapan gitu, bisa masa kapan saja waktu kamu ada lebih baik kamu bisa pakai di situ. Iya, bisa berapa lama? Nggak ada batasan sih. Belum bisa. Ya. Kayaknya mendingan dibatalkan ya. Karena belum tentu tahun depan masih ada gitu. Ya. Bisa tahun depan juga kliennya nggak bayar gitu kalau pamerannya nggak jadi terus. Kalau untuk membatalkan, Anda harus ada persetujuan dari pihak sononya. Iya, kalau betul. Anda itu faktur pajak Anda sudah terbit, sono sudah kirimkan, ini tidak bisa batalkan sebelum dia sono itu melakukan pembetulan. Iya, harus cek ke mereka dulu, San. Betul. Oh, oke. Nah, harus konfirmasi. Batalkan bisa. Oke. Makasih ya, Oke. Hartawan. Oh iya, makasih sama-sama Prancis. Ya, Fit, ini ada pertanyaan dari teman kita HW ya. Ininya, ini pertanyaannya di luar konteks insentif mengenai PPN untuk pendirian PKS. Apakah PPN selama pendirian PKS dan pembelian mesin produksi boleh dikreditkan atau harus dikapitalisasi? Pertanyaan seperti itu, Fit. PKS apa ya? PKS saya juga nggak jelas nih. Mungkin teman kita yang bertanya. Ya, selamat malam. Saya Heni. Ini mau tanya soal pabrik kelapa sawit. Oh. Kalau dia ada mendirikan PKS itu untuk PPN masukannya itu semua, apakah boleh dikreditkan? Ya, kalau untuk PPN itu sudah pasti bisa dikreditkan. Jadi dia punya dua opsi sebenarnya. Kalau PPN itu udah pasti sekarang nggak ada ribut lagi. Kalau dulu bisa ribut tuh. Kalau pabrik kelapa sawit kan ada problem dulu kan. Kalau TBS kan itu objek PPN apa enggak? Sekarang kan sudah PKP semua. Jadi kalau PPN itu pasti bisa dikreditkan, ya kan? Tapi dia juga bisa dikapitalisasi. Itu pilihan ya. Oh, berarti pilihan ya, tidak wajib dikapitalisasi. Tapi dalam konteks dalam konteks ini PKS-nya baru beroperasi sebelum, maksudnya kan PPN keluarannya belum bisa mengcover untuk PPN masukan karena kan besar ya kapital untuk membangun PKS itu. Jadi apakah itu bisa direstitusi langsung gitu aja gitu? Tergantung nilainya. Oke, kalau ini PK kondisi normal biasa, maka kalau Anda tidak ada ekspor atau tidak ada penyerahan kepada pungut PPN, itu bisa restitusi cuma setahun sekali aja. Berarti kalau Anda itu kompensasi saya masa Desember itu Anda restitusi bisa, nggak ada masalah. Oh, kalau dalam konteks PKS-nya dijual, Pak, nggak ada masalah juga? Nggak masalah. Kalau gini, kalau Anda kan kalau Anda ada import mesin kan, itu ada pajak masukan, ya kan? Waktu Anda jual kan tutang PPN tuh. Lagi. Kan bisa di offset. Keluarin nih, bersih. Gue mau, ini nggak bisa gini. Iya kan? Jadi kalau let's say kalau ada pajak masukan itu ada dari pembelian mesin segala macam, kan itu pajak masukan. Waktu Anda menjual pabrik tersebut, kan ada pajak keluaran tuh. Nah, itu kan bisa offset pajak masukan tersebut, bisa dipakai supaya lu nggak usah bayar pajak keluarannya, ya kan? Jadi kalau mau dijual pabriknya jangan restitusi, capek-capekin doang. Ini restitusinya belum selesai, Anda udah jual pabrik, ya kan? Oh, waktu jual pabrik itu nanti PP pajak keluaran mesti bayar. Oh, waktu jual pabrik berarti hitung ada PPN keluarannya lagi ya, Pak ya? Ya, ada pajak keluaran, terutang PPN itu. Oh, oke, Pak.
Baik, makasih ya Pak ya. Oke, baik. Oke. Oke, cukup jelas ya Sudah ini. cukup jelas Pak. Nah, oke, ini Fit ada pertanyaan dari teman kita Edi. Ya. Ya. Ini pertanyaannya ya ini karena Edi Kimbi ini agak telat. Tadi nggak dengar penjelasan David tentang UMKM ya ininya. Nah ini ada pertanyaannya. Edi Kimbi adalah pelaku UMKM yang insentif pajak ini. Pertanyaan yang kedua, apakah ada jangka waktunya untuk pengajuan untuk mendapatkan ketetapannya? Oke, baik wartawan ya. Ini Bro Edi ya, oke. Ya. Itu mungkin 200 juta ini ingat kalau UMKM itu dia tidak mengacu kepada 200 juta ya. Tapi 200 juta itu tuh PPh 21. Ya, kalau dia gajinya di setahun kan kali 12, kalau nggak tembus 200 juta maka dapat insentif PPh 21. Kalau ini kalau Pak Edi kalau UMKM pokoknya dia mendapatkan yang namanya surat ketetapan sebagai UMKM kan, misalkan PP nomor 23. Maka dia kalau ini dapat dia harus mengajukan dulu pemberitahuan pemanfaatan insentif. Pemberian tersebut berlakunya sampai dengan September. Let's say sekarang ini kalau Bro Edi belum mengajukan untuk insentif, berarti April sudah lewat kan. Untuk Mei bisa mengajukan kan. Mengajukan insentif tersebut maka berlaku Mei sampai dengan September. Ya. Sejak pengajuan sampai dengan September paling banyak gitu. Ya, saya rasa itu ya. Jadi pertama harus pemberitahuan dulu, memberikan insentif. Sudah perminta insentif diterima, sejak itu mendapat memanfaatkan insentif. Sudah insentif tersebut, kalau bulan Mei sudah insentif, maka tiap bulan Mei kan dia nggak bayar tuh, nggak bayar dapat insentif. Maka harus berikan sesudah itu bulan Mei itu closing, maka waktu bulan Juni sebelum tanggal 20 Juni harus melaporkan omset bulan Mei saya berapa, insentifnya berarti PP-nya 0,5% itu ditanggung pemerintah, harus melaporkan realisasinya. Ya, kalau udah insentif sebaiknya lapor realisasinya. Kalau enggak ya repot deh. Repot ya. Oke. Berarti kalau sekarang ini belum Fit ya, kalau sekarang ini belum lapor, ya belum untuk dapatkan insentif itu, berarti udah agak telat yang di Aprilnya, tapi bisa untuk di bulan selanjutnya gitu ya? Ya, pokoknya sampai dengan bulan September. Kalau Mei bulan Mei, berarti Mei sampai September. Kalau Mei nggak sempat, Juni sampai dengan September. Tapi kalau untuk bulan Mei ini masih sempat dong, ya Fit ya? Sudah tanggal segini masih sempat nggak untuk ini? Saya mesti cek tuh detailnya itu dia batas waktunya untuk bulan Mei itu harus ngajunya kapan ya? Saya nggak hafal ya. Oke. Ada di PMK 44-nya ya. Oke. Dia ada batasnya. Kalau yang April itu PMK ada tanggal 20 atau tanggal 15 kan. Nah, untuk Maretnya Mei-nya saya nggak hafal ya. Tapi harusnya masih bisa ya. Biasanya sebelum pelaporan. Jadi kalau bulan Mei seharusnya ya, tapi jangan lewat tanggal 15 ya. Karena kan pembayar tanggal 15, biasanya dia bisa ngajuin sebelum tanggal 15. Pas pembayaran ya. Oke, Bro Edi Kimbi, kira-kira cukup jelas nggak penjelasan dari Bro David? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup. Terima kasih. Kalau enggak, kita akan lanjut. Ini pertanyaan Susan. Insentif pajak ini sampai kapan ya, Fit? Ya, tadi sampai September 2020, sampai masa September 2020. Masa pajak. Ya, enggak sampai akhir tahun ya? Enggak. Harusnya enggak lah. Kalau enggak kita PSBB sampai dengan akhir tahun pusing juga kita. Ya, jangan. Oke, terima kasih. Ini kayaknya belum ada lagi pertanyaan yang lewat chat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung? Ya, terkait pajak apa aja lah saya rasa ya. Karena insentif kan simpel. Mungkin kalau nggak ada, mungkin saya yang ingin bertanya nih, Fit. Yang PPh pasal 25 yang pengurangan pajak sebesar 30% itu sebetulnya benefitnya bagi perusahaan apa aja sih, Fit? Oh, perusahaan ini, perusahaan sebenarnya itu simpel aja sebenarnya. Let's say kalau untuk namanya pencicilan PP pasal 25 kan dia mengacu pada SPT tahun sebelumnya kan. Let's say lah ini tahun pajak 2000, let's say 2019 kan tahun 2020 kan. Let's say wartawan menyampaikan SPT tahun 2019. Hasil hitungannya cicilan PP pasal 25-nya itu
per bulannya 1 juta. Nah, jadi hitungan 1 juta tuh. Berarti kuartal harus mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif ya pasal 25. Kalau manfaatnya mulai dari apa Mei dapat insentif, berarti Mei-nya semulanya itu bayarnya 100, tinggal bayarnya 70 juta. Kegunaan tersebut adalah ekspektasinya adalah kalau perusahaan karena kondisi COVID ini berjalan, maka akan potensinya akan ada penurunan pendapatan kan, penurunan pendapatan. Nah, kalau seandainya itu demikian, maka diajukan supaya tidak terjadi lebih banyak di akhir tahun. Nah, itu juga untuk menambah cash flow untuk perusahaan gitu. Oke, jadi ada 2 benefitnya, Yang pertama cash flow ya. Jadi kita bisa saving 30%. Ya. Ya, jadi paling nggak bisa membantu cash flow kita di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, kalau ya biasanya dengan kondisi pandemi ini kan penjualan akan menurun. Ya, supaya tidak terjadi ya kalau kita lebih ini dengan menurun gini kan jadi kita nggak lebih bayar ya. Kalau lebih bayar pun juga nggak banyak. Betul. Ya, jadi nggak perlu restitusi ya. Betul. Ya. Betul. Kan ini pengurangan, dia bukan ditanggung pemerintah. Dia hanya fungsi cash flow aja. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya. Jika perusahaan ekspor audit opini WTP, namun di tahun 2018 karena ada problem yang mengakibatkan pelaporan PPh 21 tertunda, apakah perusahaan bisa mengajukan permohonan sebagai wajib pajak patuh pada proses restitusinya? Oke, ini sekarang agak jarang orang mengajukan wajib pajak patuh ya, karena itu dendanya besar. Tapi sebenarnya itu kalau hanya pelaporan 1 kali saja, perusahaan import namun data karena ada biasa ada 1 kali. Biasanya kan dalam hal kategori dia nggak saklek banget kok. Kalau seandainya dia ada kriterianya, kalau wajib pajak patuh nih, dia harus terkasus dalam pelaporan pajak 2 tahun terakhir. Dia nggak bilang tiap bulan, paling banyak telat berapa bulan gitu. Ada kriterianya. Jadi kalau misalnya 1 kali aja mungkin SPT 1 kali, 1 masa aja pernah telat. Kalau itu masih masuk, masih bisa memenuhi syarat ya. Tetapi kalau seandainya dia lewat, kalau udah 2 tahun kan total 24 bulan contohnya nih. Kalau dia bilang maksimum 3 kali telat ya. Kalau seandainya cuma 3 masa yang telat ya masih memenuhi syarat. Kalau udah lebih dari 4 bulan berarti tidak qualified. Kalau 1 bulan ya nggak masalah. Gitu aja sih. Jadi dia dari checklistnya aja kriterianya untuk mendaftarkan wajib pajak patuh apa saja. Dia memang saya pernah baca, saya nggak hafal, dia ada kriteria berapa kali dia boleh telat. Itu aja sih. Atau lapor itu ada kriterianya. Kalau dia itu maksimum kalau 3 kali ya nggak boleh lebih. Kalau lebih ya tidak qualified ya. Tunggu tahun depan lah begitu. Ya. Sekarang itu untuk ekspor import itu udah link loh. Dan kemarin kalau perusahaan kita eksportir ya, kalau SPT nggak lapor itu ekspornya nggak bisa dilakukan loh. Import juga sama. Jadi sekarang ini antara DJP sama Bea Cukai itu sudah link. Jadi kalau seandainya itu SPT tidak lapor, kemana kasus kemarin, SPT dia telat lapor kan, mau ekspor nggak bisa. Nggak bisa di lock itunya, untuk ekspornya. Oke, nah itu yang terkait dengan ini auditnya. Jadi kata wajib pajak patuh tetap bisa. Ya, syaratnya caranya adalah itu dicek checklistnya untuk persyaratannya. Untuk wajib pajak restitusi sekarang orang hanya mau apply untuk wajib pajak resiko rendah aja, nggak mau pajak patuh karena wajib pajak patuh kalau lebih restitusinya ternyata koreksi diperiksanya ternyata kurang daripada yang restitusi, denda 100%. Kalau wajib pajak resiko rendah, denda 2% per bulan gitu. Ya. Oke, jadi masih bisa ngajunya wajib pajak risiko rendah, jangan wajib pajak patuh. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan mungkin, wartawan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya boleh bertanya lagi. Iya, silakan.
tadi mengenai pembatalan PPN atas uang muka. Ya. Itu kan dalam hal kita kalau sebagai penyedia jasa, berarti kan kita menerima uang muka, berarti itu kita menerbitkan pajak keluaran. Ya. Berarti jika kita batalkan, yang pihak lawan transaksi itu juga harus membatalkan masukannya. Ya, dia harus batalkan dulu, kita baru bisa approve di ininya di e-fakturnya. Kalau nggak bisa gantung di situ tuh. Oh, berarti prosedurnya dia tetap harus batalkan dulu, baru kita bisa proses gitu ya? Iya, betul. Oh, baik-baik Pak. Paham. Itu aja mungkin. Oke, baik. Oke, terima kasih Hen. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, karena insentif pajak ini ya ternyata bukan cuma hanya untuk menguntungkan pengusaha ya Fit ya, tapi juga bisa memberikan benefit bagi pekerja juga ya, terutama ya untuk PPh 21-nya ya. Iya, betul. Satu, pengusaha sebagian. Kalau UKM sebenarnya ini kan, saya kadang-kadang saya punya klien banyak UKM kan, dia tanya, mau manfaat insentif apa kagak. Saya tanya sederhana aja. Kalau omsetnya turun ya, waktu omsetnya turun otomatis kalau PPh ke UKM kan 0,5% dari omset otomatis itu turun toh. Ya, yang perlu wanti-wanti adalah kalau rekan semua kalau sudah mengajukan insentif memanfaat tersebut, jangan lupa bikin laporan realisasinya. Kalau nggak bisa, kalau let's say kalau kita sudah mengajukan insentif ya kan, harus putuskan di depan, jangan udah ngajuin insentif nggak mau dimanfaatin. Karena kalau sudah insentif, di sistem udah nyala tuh, harus ada laporan realisasinya. Ya, kalau nggak ada, bisa diterima surat cinta dari KPP tuh. Anda ini sekian, insentif Anda belum lapor, ini realisasinya gitu ya. Kalau bandel bisa diperiksa, gitu, repot. Jadi kalau putuskannya, kalau memang sudah mau pakai insentif, apply apa insentifnya, jangan lupa lapor realisasinya. Gitu. Kalau nggak usah, tergantung sih, relatif sih kehartawan ya. Ada yang tertentu, ada repot yang nggak usah dah. Ada pegawainya banyak, yang manfaat cuma sedikit doang, mungkin nggak seberapa gitu kan. Nah, mungkin ada perusahaan tentu memutuskan tidak mengajukan, karena terus aja sih, yang repot kan perusahaan, yang manfaat karyawan gitu. Nah, gitu sih. Nah, tapi kalau sudah harus konsekuen, kalau sudah apply untuk ke insentif, maka harus lapor realisasinya harus disampaikan. Ya. Itu Pak Tawan. Kalau perusahaan saya sih memang nggak ngikut yang PPh 21-nya Fit, karena terlalu perintilan nih, terlalu banyak yang mesti dihitungnya. Ya. Karyawannya nggak nonton. Yang ikut sih sekarang yang pengurangan ini PPh pasal 25 ya, hanya 30%. Ya kan. Ya. Karena ya cukup ini seperti yang tadi David sampaikan ya, untuk PPh pasal 25 pengurangan 30% ini cukup bermakna, cukup signifikan. Karena ya dengan kita bayar pengurangan 30% ya itu sangat membantu cash flow. Ya kalau kita bayar 100 juta aja kan paling nggak 30 juta kita bisa membantu cash flow per bulan selama 6 bulan kan, bisa 80 juta sendiri kan. Betul. Ya belum lagi memang dengan kondisi yang pandemi ini penjualan udah pasti turun. Kalau kita cicilan pajaknya normal, ujungnya pasti lebih bayar kan, nanti susah lagi ngurus restitusinya ya. Ya, repot lagi. Ya, jadi menurut saya sih ini cukup membantu program insentif pajak ini. Ya. Betul. Mungkin pertanyaannya Fit, kalau misalnya orang yang ikut PPh 21 ya tadi, tapi kemudian lupa lapor tanggal 20-nya, konsekuensinya apa ya? Iya, konsekuensinya ini kan baru kasih insentif, DJP udah ngancam-ngancam nih, kalau seandainya tidak lapor, konsekuensinya udah pasti dapat SP2DK, akan dapat surat dari KPP yang beritahuan bahwa Anda qualified untuk insentif, tolong minta klarifikasi itu bulan sekian Anda tidak lapor ya kan. Kalau Anda tidak respon, ya konsekuensi bisa diperiksa. Oh gitu, gara-gara itu aja jadi diperiksa. Iya, pengawasan periksa. Jadi maksudnya konsekuen. Ada teman juga awal kan udah apply, habis itu pikir-pikir lagi nggak mau manfaatin, nah bingung tuh. Udah dapat suratnya, tapi repot nih, ya kan? Akhirnya nggak mau ini ya. Kalau saya sih ke perusahaan kebanyakan nih klien saya sih untuk yang PP 21 memang kalau ada misal, karena tergantung pegawai sih ya, kalau dia mau ya
kita ajukan gitu. Tapi kalau UKM ya kebanyakan sih enggak sih. Karena omset memang turun ya lapor kecil aja sudah, ya kan. Nah kalau untuk perusahaan yang mengajukan ini PPh 21 ditanggung pemerintah, ada kewajiban apa yang mesti dilakukan oleh karyawan yang menerima DTP tersebut, Fit? Karyawan nggak perlu ngapa-ngapain. Karena nanti kalau ngapa-ngapain, karena pada saat dia ditanggung pemerintah pada si akhir tahun, karena ditetapkan bahwa atas kelebihan PP pajak yang negara dikasih kepada karyawan tersebut itu bukan objek pajak. Nah, jadi dia nggak usah ngapain, lapor seperti biasa aja. A1-nya kan sama, bentuknya sama persis. A1-nya sama persis, nggak berubah. Jadi hanya karyawan perusahaannya yang butuh administrasinya, karyawannya nggak usah ngapain. Oh, jadi bukan dianggap sebagai penghasilan tambahan gitu ya, Fit? Bukan, ditetapkan begitu, bukan penghasilan tambahan, udah clear tuh. Oh, oke. Ya, jadi ini benefit dong bagi karyawan ya, bukan dianggap sebagai penghasilan tambahan, tapi dapat uang tambahannya ya, Fit ya? Betul. Ya. Oke. Ya, teman-teman, masih ada lagi yang mau ditanyakan ya, mumpung nih ya Bro David bisa ini berbagi waktunya untuk bisa sharing di acara ya Sidi Kongko online kita pada malam hari ini. Ya, karena Bro David ini sibuk sekali nih. Kita beruntung sekali malam ini bisa dapat waktunya Bro David yang untuk sharing tentang perpajakan. Ya, dan memang malam ini kita ambil topik tentang insentif pajak di masa pandemi ya. Iya. Karena padahal Bro David ini ya jago di semua perpajakan sih sebetulnya. Ya, cuma karena kondisi ini masalah pandemi, makanya kita ambil topiknya insentif pajak di masa pandemi. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada lagi. Halo? Ya. Halo, Pak David. Ya. Tanti. Oh iya, ya, silakan Tanti. Saya mau nanya, sekalian mau minta Bapak sharing. Ini tadi saya ada list. Yang pertama itu mengenai PPN. Nah, yang Bapak maksud itu beresiko rendah berarti pada saat nanti kita akan restitusi yang dicentang itu adalah pasal 9 ayat 4C ya, Pak? Iya, yang resiko rendah, betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau mengenai insentif PPh 25. Gimana kalau misalnya si perusahaannya udah pernah ngikutin mengajukan pengurangan angsuran, jadi ngikut yang ke KMK 537 ya kalau nggak salah. Apakah dia bisa ngikut dengan PMK 44 ini lagi atau enggak gitu? Ini itu harusnya itu mungkin yang sebelumnya, karena ini kan kalau kita lihat timingnya kan PMK 44 kan baru terbit tuh, SPT kan sudah baru sampaikan kan pada masa April kan, pada April kan ini sudah terbit tuh. Ya. Iya, kalau misalnya dia pernah ngajuin dengan KMK 537, apakah dia boleh mengajukan dengan PMK 44 ini lagi atau nggak bisa gitu? Atau harus memilih salah satu atau gimana gitu, Pak? Terus kalau misalnya dia ikut PMK 44 ini, apakah nanti ada impact-nya ke depannya dia nggak bisa menggunakan yang KMK 537 ini lagi? Oke, yang simpelnya seperti ini. Kalau PMK 44 ini kan adalah dia 3%. Yang lama dia sudah disetujui. Berapa persen dia dapat? Yang lama dia udah dapat pengurangan gitu. Berapa persen? Berapa persennya sih enggak. Nah, intinya sederhana gini, oke, kan untung rugi di sini kan. Kalau PMK 44 ini kan dia tidak mengatur tuh boleh apa enggak. Ya kan, dia tidak mengatur tuh dapat insentif lain, dia nggak mengatur bahwa itu dia kalau udah dapat insentif lain dia tidak boleh mengajukan ini lagi kan. Tapi pasti nggak bisa mendapatkan double benefit, ya kan. Kalau seandainya dia SP tahunan dia sampaikan ternyata dia sudah masuk ke ini, let's say cicilannya berapa, ya dia mengajukan PMK 44 dasarnya dari situ dah. Nah, kan cicilannya kan dia berdasarkan dari hitungan SPT tahunan. Oke, Pak, kalau misalnya dia tahun ini let's say dia ini kan ada keluar aturan PMK 44 nih. Ya. Jadi mereka akan ngikut ke PMK 44. Apakah mereka nanti di tahun berikutnya itu boleh balik lagi ke 537 kan? Nggak ada pengaruh kan, Pak? Ya.
Seharusnya kalau 44 PMK 4 kan cuma berlaku sampai dengan September doang. Habis itu balik lagi ke semula. Berarti nggak ada ngaruh sama sekali ya harusnya ya? Ya, enggak sih, karena dia hanya berlaku sampai dengan September gitu. September habis itu balik lagi ke semula. Ya. Terus Pak, itu tadi kan Bapak bilang banyak klien yang UMKM nih. Nah, terus saya mau minta Bapak sharing nih. Pak, pernah nggak ketemu misalnya si kliennya ini mau ngikut insentif, ternyata mereka itu nggak terpenuhi. Alasannya karena KLU-nya itu masih pegawai swasta. Kan banyak ya yang dulunya pegawai, terus mereka beralih buka toko, jadi menggunakan tarif 0,5%. Nah, apakah dengan kerucuk-kerucuk kita ganti KLU bisa langsung dapat insentif itu atau bagaimana gitu? Iya, itu problemnya, itu banyak kasus juga sih kejadian seperti ini. Kalau seandainya kalau dia dapat kalau dengan PP 23, seharusnya kan dia sudah qualified tuh seharusnya kan, karena PP 23 juga dasar penetapan kan. Nah, memang kemarin itu ada kasus seperti ini kan. Nah, ternyata di SPT tahun 2018-nya itu KLU-nya nggak masuk ya. Kalau PP 23 harusnya nggak lihat KLU ya, langsung masuk. Tapi kalau seandainya dia nggak masuk, kemarin ada problem sih, saran di AF-nya minta, karena KLU-nya kan pasti koresponden dengan dia punya surat keterangan SKT-nya, ketetapan terdaftar SPP-nya kan. Saran dari AR-nya itu mengajukan perubahan KLU-nya dulu. Habis itu perubahan sepertinya bisa tuh. Jadi saran dari AR-nya ngajuin perubahan dulu KLU-nya supaya itu sama, baru ngajuin lagi. Ya, soalnya kita kan concern-nya kalau insentif-insentif PPH yang lain, dia kan ngikutnya ke SPT tahunan tahun 2018, KLU 2018. Nah, dengan kondisi yang begitu, apakah kalau misalnya kita ganti KLU untuk UMKM ini, berlaku nggak? Atau dia tetap akan ngacunya ke yang 2018 itu? Sebenarnya concern kita di sana gitu. Iya, itu kan itu memang problemnya di situ. Tapi intinya adalah kalau kita mengacu letter kepada PMK 44 dia nggak qualified kan, mengacu kepada SP tahun 2018 kan. Iya, benar. Tapi di lapangan kan banyak seperti yang lu ngomong kan. Nah, waktu kasus ini kita menyampaikan ke AR menyampaikan demikian bahwa seyogianya ini dirubah dulu KLU-nya, baru diajukan kembali untuk permohonannya. Saya cuma saya nggak follow up itu apakah bisa apa tidak tuh dikabulkan apa tidak. Tapi sifatnya sederhana. Kalau itu memang itu 2018 tidak memenuhi syarat, dari sana akhirnya perubahan KLU kan. Karena itu kita baru mengajukan pemberitahuan untuk kalau disetujui berarti bisa, itu aja sih, ya kan? Kita nggak salah. Kalau diajukan berarti boleh. Kalau yang UMKM itu kan kita nggak bisa nggak mengajukan permohonan, kita cuma minta suketnya doang dari DJP online gitu. Nah, pada saat kita klik sesuai prosedurnya itu DJP online-nya itu tidak terpenuhi. Sesudah kita cek beberapa itu, ternyata masalahnya hanya di KLU-nya itu. Betul. Gitu. Makanya waktu itu terpenuhi karena verifikasinya nggak lewat kan. Makanya itu harus ngajukan perubahan itunya dulu, SK-nya dulu supaya KLU-nya dulu, sistem master file-nya mesti rubah dulu, master database-nya harus rubah dulu kan. Waktu itu rubah, baru diulangkan lagi. Seharusnya itu bisa habis itu sih. Berarti intinya dia untuk yang UMKM nggak pengaruh ke yang 2018 seperti insentif lain ya Pak ya? Kalau yang dari pengalaman Bapak? Kayaknya nggak deh, cuma insentif itu doang. Ya? Apalagi nggak ada lain-lain kayaknya. Kalau ini nggak insentif lain udah nggak ada, itu aja. Ya kan? Oke, ya Pak. Makasih ya Pak. Oke, baik sih. Oke, terima kasih Tanti, terima kasih David. Ya ini seru nih kalau kita dengarkan dua ahli pajak, ahli pajak bicara nih. Itu teknis Pak. Teknis ya. David, aku nanya. Oh masih ada, Susan masih mau bertanya nih. Nanya lagi. Baik. Itu kan tadi insentifnya kan. Masih dibuka San. Masih ada 6 menit. Itu kan insentifnya kan 30% gitu ya.
Misalkan nih, kalau sampai akhir tahun, ternyata omset kita itu tinggal 15% dari tahun sebelumnya. Berarti kan masih tetap lebih bayar atau gimana gitu. Itu gimana ya? Masih restitusi atau bagaimana? Oke, ya, konsep sederhana. Ya, ini kalau ancur-ancuran soalnya. Ya, benar sih kalau ini kan pameran kan. Oke, baik kalau seandainya kalau PMK 44 itu kan hanya mengatur pengurangan 30% itu sampai dengan masa September 2020 kan. Nah, omsetnya turun sudah itu selesai bisa mengajukan prosedur normal untuk pengurangan PP pasal 225. Ya kan kalau omsetnya itu turun banyak kan kita bisa mengajukan permohonan pengurangan cicilan PP pasal 25 kan. Nah, kalau itu disetujui ya berarti untuk sampai dengan Oktober dengan sampai Desember berarti pengurangan berdasarkan ketentuan biasa. Akhir tahun kalau itu tetap lebih bayar ya restitusi lah. Okay. Ya, apa boleh buat. Oke. Ya. Oke deh. Baik. Iya. Thank you. Nanti kalau restitusinya dapat bagi-bagi kita ya, San. Ya. Oke, ya kita masih punya waktu 4 menit lagi sebelum ini acara kita akhirin. Ada yang masih mau bertanya? Kalau nggak ada, ya mungkin kita minta Ketua Umum ya CD Pengurus Pusat CD Pak Sianto untuk bisa memberikan kata penutupnya ya. Silakan Pak Sianto. Ya, Sianto masih nggak nih? Masih itu Bang. Masih. Nyimak. Ya silakan, Bro Sito ya. Dengar pakar pajak kalau mau promosi CD juga boleh nih. Ya, thank you ya, Bro David, sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini.